Ya, kembali di Breaking News TV One, kembali saya akan tanya di sini dengan Pak Satya. Pak Satya, kalaulah Pertamina cukup bikin kita adem ya, tidak khawatir, nggak usah masalah, masih tidak akan mengganggu distribusi pasokan BBM. Tapi pastinya depo Pelumpang ini tidak bisa beroperasi. Apakah tetap akan ada pengaruh atau seperti apa untuk energi kita? Ya, tapi sebelum saya menjawab, saya turut berduka cita bagi korban yang meninggal dan tentunya korban luka-luka yang sekarang lagi ditangani. Mudah-mudahan keluarga diberikan kekuatan dan segera tertangani bagi yang masih bisa ditangani dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua ke depan. Ya. Mengenai apa yang tadi ditanyakan, maaf. Mengenai energi Pak, apakah dengan kebakaran ini akan ada dampak Pak untuk stok distribusi? Pastinya terganggu ya, walaupun kami mengetahui tadi kalau saya membaca berita, ya Pertamina pernah mendeklar keadaan darurat. Ini saya pikir menjadi hal yang baik karena masyarakat mengetahui bahwa ini memang darurat karena adanya infrastruktur yang terganggu. Jadi di dalam tugas Dewan Energi Nasional salah satunya adalah menetapkan kondisi krisis dan darurat. Darurat itu apabila infrastrukturnya kena, krisis apabila suplainya tidak memenuhi dengan kebutuhan demand. Ya itu, nah ini sudah kategorinya sebetulnya darurat. Tetapi ada mekanisme karena itu diatur oleh Perpres 41 tahun 2016 ya. Adapun yang dilakukan oleh Pertamina dengan mendeklar darurat tadi karena ada keterlambatan pasok akibat daripada infrastruktur yang terganggu ini. Nah kebetulan 3 jam kemudian, ya 4 jam kemudian mereka mencabut kondisi darurat itu. Walaupun kalau menurut hemat kami yang dari DEN ini kita melihat masih belum memenuhi prosedur daripada Perpres 41 tahun 2016. Kalau Perpres 41 itu kan ada mekanismenya disampaikan kepada ketua harian selaku Menteri SDM, dirapatkan seperti itulah. Tetapi itu nanti tentunya prosedur itu insya Allah nanti akan diikuti. Namun demikian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah satu yang menyangkut mengenai keadaan operasionalnya. Ya. Lantas yang kedua yang juga tidak kalah penting ini adalah masyarakat terdampak dalam hal ini. Ini penanganannya alhamdulillah tadi dilakukan secara simultan. Ya masyarakat terdampaknya menjadi prioritas karena itu apapun juga merenggut nyawa manusia dan juga masyarakat yang ada di sekitar. Tetapi di sisi yang lain secara operasional mereka mencoba untuk menanggulangi. Ya karena ada shortage itu. Jadi kalau tadi dikatakan ada berapa 5.000 kiloliter yang hilang ataupun yang mungkin terbakar ya kira-kira itu otomatis mempengaruhi pasokan. Namun demikian Indonesia kan terintegrasi ya, mempunyai kilang-kilang di tempat lain yang bisa ditransportkan melalui laut ya. Sementara yang rusak ini kan yang menurut berita adalah pipa yang menghubungkan antara dari Cirebon menuju ke Pelumpang. Sementara hasil daripada refinery yang Cilacap bisa ditransportasikan menggunakan kapal laut. Jadi saya pikir ada pemenuhan kebutuhan yang hilang tadi ya karena kecelakaan ini, karena accident ini tergantikan untuk memenuhi kebutuhan pasok. Baik. Maka kenapa kondisi darurat tadi dicabut gitu sama Pertamina walaupun pernah dideklar gitu, Pak. Baik. Pak, pada akhirnya hal ini meskipun ini bencana kita tidak semua menginginkan bahwa ini bukan kali pertama Pertamina baik kilangnya, SPBU-nya bahkan deponya meledak atau juga terbakar. Bahkan di Pelumpang sendiri saja ini bukan kejadian pertama kali, sebelumnya di Balongan. Apa sih Pak menjadi penyebabnya? Apakah tidak ada upaya mitigasi bencana atau seperti apa? Harusnya kan belajar, seperti apa Pak? Saya melihat memang kasusnya berbeda-beda ya. Jadi kalau yang Pelumpang itu kebetulan permasalahan yang utama itu adalah menyangkut buffer zone. Mungkin sudah banyak sekali pemirsa yang tadi dikomentari tentang buffer zone yang dimanfaatkan untuk hunian liar gitu kira-kira. Sehingga jarak antara operasional dengan masyarakat tinggal itu dekat sekali ya. Itu juga menjadi faktor. Sementara apa yang terjadi di Cirebon beberapa waktu yang lalu lebih kepada operasional murni operasional sana yang alhamdulillah tidak memakan korban. Namun demikian kita dalam hal ini melihat apapun yang terjadi itu kan pasti ada audit investigasinya. Nanti kita lihat apakah itu betul-betul memang masalah operasional. Ya, kalau menyangkut misalkan kita melihat dari fungsi operasional saja, pasti tentunya nanti tim investigasi saya yakin yang lagi bekerja dia akan melihat secara berturutan karena kita tahu persis di dalam mekanisme kerja operasi itu banyak sekali menyangkut equipment yang harus dijaga keselamatannya. Itu ada kalibrasinya.
ya yang mereka mesti dilakukan kalibrasi. Setiap equipment itu ada tag-nya begitu. Kapan terakhir mereka dikalibrasi? Itu akan memudahkan tim investigasi untuk melihat gitu, sehingga apabila ada equipment yang fail gitu ya, berfungsi gitu, yang tidak bagus dia berfungsi, tentunya itu menjadi penelitian selanjutnya. Kalau memang itu ternyata kalibrasinya sudah dilakukan teratur misalkan ya, lantas kita lihat apakah yang mengoperasikannya waktu itu masalah gitu ya, mungkin dia lupa mengoperasikan misalkan ya, berarti ada human errornya, ada yang equipment errornya. Itu tentunya menjadi dua hal yang saya yakin nanti di dalam investigasi akan ketahuan di dalam sisi operasionalnya. Nah, yang tidak kalah penting sekarang di sini harus kita lihat bahwa pemantik daripada api itu kan macam-macam. Bisa dari dalam ruang operasi, ya, lingkup operasi di situ. Bisa juga kalau itu berdekatan, ya karena itu ada vapor cloud gitu. Yang vapor cloud itu ibaratnya yang sudah bercampur dengan udara yang bisa memantik kebakaran. Ternyata penyebabnya tidak dari luar. Kan bisa juga orang masyarakat tidak sadar. Di saat ada vapor cloud seperti itu, lantas dia ada aktivitas yang memercik api, sehingga bisa saling bersambut. Itu kan juga bisa menjadi menjadi sarana untuk timbulnya daripada kebakaran. Nah, ini yang saya masih belum jelas, tapi saya yakin nanti pasti akan bisa dilihat betul ya, apakah aspek operasional itu yang berkendala gitu, ataukah memang ada hal yang saling bersambut, pemantiknya dari luar, penyebabnya ada dari dalam gitu. Baik, sesaat lagi nanti saya akan tanya bahwa dari kejadian Depo Pelumpang ini akhirnya kita tahu bahwa pemukiman dekat dengan Depo Pertamina sangat berbahaya. Daerah mana saja ini harus diantisipasi, punya potensi bisa kejadian serupa? Sesaat lagi di Breaking News TV One.